Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua yang di kelas IPA, 11 IPA. Baiklah, minggu lalu kita sudah melaksanakan remedial untuk UH1 tentang karakteristik gelombang dan gelombang mekanik. Sekarang kita lanjut dengan bab berikutnya yaitu tentang gelombang bunyi. Ya, kita ini akan lanjut tentang gelombang bunyi. Mohon diperhatikan dan disimak video. Kalau kurang paham boleh ditanya sama ibu langsung kalau ada yang ragu. Oke ya, kita lanjut ke gelombang bunyi part 1. Nah, sebelum kita masuk ke gelombang bunyi, kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran seperti biasa. Dan mudah-mudahan kita juga selalu diberi kesehatan dan jaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya setelah menyimak video yang ibu berikan ini. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang gelombang bunyi itu, untuk apa sih gunanya atau fungsinya atau manfaatnya gelombang bunyi ini dipelajari? Ada nggak kegunaan gelombang bunyi itu untuk kehidupan sehari-hari? Sekarang ibu lihatkan beberapa alat yang dikerjai, alat teknologi yang memakai aplikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pernah mendengar teknologi sonar? Nah, itu penerapan pemantulan gelombang bunyi. Teknologi sonar ini hanya 3 aja ibu sebutkan di sini. Sebetulnya sangat banyak yang lain kegunaannya. Yang pertama sebagai sistem navigasi dengan pantulan ultrasonik. Ini bisa aja nanti pada pesawat terbang, terus mendeteksi jarak benda yang akan difoto pada kamera. Terus yang ketiga, mendeteksi jarak benda yang ada di sekitar mobil. Mungkin yang mempunyai mobil bisa mengendarai mobil akan saat kita parkiran atau apa, itu sangat berfungsi. Yang keempat, untuk mengukur kedalaman laut, itu juga nanti adalah penerapan teknologi sonar yang memanfaatkan aplikasi daripada gelombang bunyi. Contoh nih, ibu kasih gambar 1. Nah, di sini ini salah satu penerapan dari teknologi sonar atau yang menggunakan pemantulan gelombang bunyi. Saat parkir kendaraan, kan ada kamera di mobil kita yang foto itu. Ini pasti ada sonarnya di dalam yang bekerja, yang dipasang pada kendaraan kita. Nah, di sini nanti akan bisa kendaraan kita itu akan dapat arahan dari kameranya berapa jauh lagi ke belakang biar tidak bertabrakan dengan dinding ini. Ini kapal. Di bawah kapal ini nanti akan dipasang sonarnya. Nanti bisa menggunakan pemantulan gelombang bunyi, alat sonar itu bisa nanti akan mengukur kedalaman laut. Ya, bisa mengukur kedalaman laut. Ini nanti teknologi sonar ini sangat berguna untuk mencari seandainya ada kecelakaan di lautan, itu sangat berfungsi. Nah, yang itu tadi aplikasi yang pertama. Aplikasi daripada gelombang bunyi yang kedua adalah alat ultrasonografi yang kita kenal dengan USG. Nah, USG itu adalah untuk melihat benda perkembangan janin dalam kandungan dengan menerapkan konsep pemantulan bunyi juga. Seperti apa alat daripada ultrasonografi itu atau USG itu kerjanya seperti ini. Ya, jadi semuanya pemanfaatan pantulan gelombang bunyi. Yang ketiga, ada lagi alat penerapan atau aplikasi dari gelombang bunyi itu yang disebut dengan ekokardiogram, yaitu teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah dengan menggunakan efek Doppler. Nah, di sini nanti yang dipakai pada ekokardiogram itu adalah aplikasi dari efek Doppler. Efek Doppler ini juga menggunakan pemantulan gelombang bunyi. Nah, ini salah satunya ekokardiogram ini
terdapat di rumah sakit, di sini bisa untuk melihat pemeriksaan kecepatan aliran darah. Nanti prinsip kerjanya menggunakan efek Doppler. Nanti akan dibahas efek Doppler itu apa, sehingga bisa diaplikasikan ke ekokardiogram yang terdapat di rumah sakit ini. Oke, apa-apa aja yang akan kita pelajari pada bab gelombang bunyi ini? Yang pertama nanti kita akan belajar tentang intensitas bunyi. Yang kedua, kita akan belajar tentang pipa organa. Yang ketiga, kita akan belajar tentang efek Doppler. Yang keempat, kita akan belajar tentang dawai atau senar. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang taraf intensitas bunyi. Nah, ya, ada 5 bagian yang akan kita pelajari pada bab gelombang bunyi ini. Taraf intensitas bunyi, intensitas bunyi, pipa organa, efek Doppler, dawai atau senar. Ini yang mana saja didahulukan boleh karena tidak ada yang berkaitan satu sama lain. Ya, masing-masing. Karena tadi Ibu udah menyinggung ekokardiogram, itu menerapkan prinsip dari efek Doppler secara kerjanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang efek Doppler yang pertama. Ya, kita belajar efek Doppler. Apa itu yang dimaksud dengan efek Doppler? Nah, efek Doppler ini ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Ya, sekarang efek Doppler itu adalah fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dapat menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya, sebuah ambulan, Ibu berdiri, misalnya gini, sebuah mobil ambulan yang lagi diam, membunyikan frekuensi ambulan itu misalnya 10 Hz. Saat Ibu berdiri pada jarak 5 meter, dari ambulan, apakah frekuensi yang sampai ke telinga Ibu tetap 10 Hz? Terus bagaimana jika jarak Ibu dengan ambulan Ibu perjauh dan Ibu perdekat? Apakah sampai ke telinga Ibu tetap juga 10 Hz? Nah, itulah nanti yang akan dipelajari. Jadi di sini tadi yang akan kita pelajari pada efek Doppler ini, yaitu yang mana berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar. Nah, ambulan tadi sebagai sumber bunyi dan Ibu di situ sebagai pendengar. Frekuensi ambulan yang 10 Hz tadi belum tentu sama sampai ke telinga Ibu tetap 10 Hz. Bisa aja semakin besar dari 10 Hz, bisa aja berkurang dari 10 Hz. Atau bisa tetap sama dengan 10 Hz. Nah, kita akan pelajari lebih jelasnya tentang efek Doppler. Perhatikan gambar. Di sini sumber suara. Sumber suara di sini adalah ambulan. Ini dia sambil membunyikan sirinenya. Terus di sini pendengar. Ya, di sini pendengar ada orang yang berdiri. Ambulannya kita anggap aja juga diam, pendengarnya juga diam. Tapi ambulannya diam sambil membunyikan sirine. Nah, di sini dia sebagai sumber suara atau sumber bunyi. Kalau kita ikuti gambar ini, kalau dalam posisi seperti ini, sumber suara di sebelah kiri, pendengar di sebelah kanan. Ingat, sumber suara itu sama dengan sumber bunyi. Jika ambulan bergerak ke kanan, nilainya positif. Sementara jika ambulan bergerak ke kiri, nilainya negatif. Jika pendengarnya bergerak ke kanan, juga negatif. Jika pendengarnya bergerak ke kiri, juga positif, sama dengan ini ya. Atau seperti ini juga boleh. Nih, kalau tadi posisinya di sini sumber bunyi, di sini pendengar, sekarang Ibu balik. Pendengarnya Ibu letakkan di sebelah kiri. Terus sumber suaranya atau sumber bunyinya yang di sebelah kanan Ibu. Ini seperti ini ya. Kalau Ibu lebih
sering pakai yang di bawah. Nah, ini sebagai pendengar, ini harus kalian pahami ya, karena sangat berpengaruh nanti terhadap tanda positif negatifnya. Nah, ini sebagai sumber bunyi. Mobil polisi sebagai sumber bunyi, orang yang berdiri itu sebagai pendengar. Nih panahnya Ibu, nih panah untuk pendengar ini ya. Jika pendengar ini bergerak ke kanan, maka TP-nya positif, kecepatan pendengarnya positif. Sementara jika pendengar bergerak ke kiri, maka kecepatan pendengarnya nanti akan bernilai negatif. Begitu juga dengan ini. Jika sumber bunyinya bergerak ke kanan, maka kecepatan sumber itu positif. Jika sumber bunyinya bergerak ke kiri, maka kecepatan sumber bernilai negatif. Kalau Ibu lebih cenderung pakai yang di bawah dibandingkan yang di atas, tapi hasilnya akan sama saja. Kenapa Ibu pakai yang di bawah? Ke kanan positif, ke kiri negatif, gitu aja. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti dia positif. Kalau dia bergerak ke kiri, berarti dia negatif. Dengan catatan, pendengarnya letakkan di sebelah kiri, sumber bunyinya letakkan di sebelah kanan. Ini udah dicobakan ke persoalan-persoalan fisika. Nah, ini boleh juga seperti ini. Sumber dulu baru pendengar. Kalau sumber dulu berarti ke kanan dia negatif, ke kiri dia positif. Kalau ini enggak, ke kanan positif, ke kiri negatif. Dengan catatan pendengar dulu yang di sebelah kiri. Nah, kita terapkan ke efek Doppler itu. Secara matematis, efek Doppler itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Nih, Fp frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, ingat ya, Fp di sini frekuensi pendengar, V di sini adalah cepat rambat bunyi di udara. Ini tetapan ya, di soal pasti diketahui. Plus minus. Nah, plus minus inilah nanti arah bergeraknya itu ke kiri atau ke kanan. Ya, ke kiri atau ke kanan. PP, PS. Ini siswa sering terbalik. Kalau Ibu, P itu kepala. S itu sandal. Kepala di atas, sandal di bawah. Itu aja untuk mengingatnya. Ini Fs. Itu ya. Nah, ini keterangannya. Fp sama dengan frekuensi pendengar. Satuannya adalah hertz. V kecepatan rambat bunyi di udara. Satuannya meter per sekon. Pp kecepatan pendengar, satuannya meter per sekon. Ps kecepatan sumber, satuannya meter per sekon juga. Fs frekuensi sumber bunyi, satuannya hertz. Ingat di sini plus minusnya. Contoh soal untuk efek Doppler. Nah, ini soalnya. Perhatikan Ibu mencontohkan soal biar nanti tidak salah-salah. Jangan terulang lagi. Kalau kalian kurang memahami belajar fisika, nggak bisa kalian hafal. Buktinya ulangan kemarin banyak yang gagal. Karena itu kurang memahami, kurang menyimak tentang video yang Ibu sampaikan. Sekarang ini, kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Dan kereta B dengan kelajuan 90 km per jam. Bergerak saling mendekat. Ingat, dia bergerak saling mendekat. Anda harus paham yang dikatakan saling mendekat itu geraknya seperti apa. Terus masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 650 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi di udara 350 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar masinis B dari peluit A. Nah, baca dulu soal sampai selesai. Kalian tetapkan dulu di sini siapa yang sebagai sumber, siapa yang sebagai pendengar. Nah, kalau di sini siapakah yang sebagai pendengar? Apakah masinis kereta api A atau kereta api B? Kita ulang baca soalnya. Kereta api A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Dan kereta api B dengan kelajuan 90 km per jam. Bergerak saling mendekat. Nah, masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi. Artinya apa? Yang membunyikan sumber suara itu adalah di kereta api A. Jadi yang sumber itu adalah kereta api A atau kereta api A. Kalau kereta api A sebagai sumber bunyi, berarti kereta api B di sini adalah sebagai pendengar. Kalian buat dulu, tentukan dulu ya.
Nah, bikin dulu kan pendengar yang sebelah kiri. Pendengar berarti sumber. Siapa yang sebagai pendengar? Sebagai pendengar adalah masinis kereta api B. Kenapa masinis kereta api B yang sebagai pendengar? Karena sumber bunyi berasal dari kereta api A. Berarti masinis kereta api A adalah sebagai sumber. Nah, harus Anda bikin seperti itu dulu. Bikin skemanya dulu baru masuk ke rumus biar tidak salah positif dan negatifnya. Sekarang, kedua benda bergerak saling mendekat. Yang namanya saling mendekat itu bagaimana? Berhadapan kan? Yang pendengar ini berarti bergerak ke kanan. Yang sumber ini berarti bergerak ke kiri. Bikin dulu skemanya seperti ini. Nah, ini dua gerak benda yang dikatakan saling mendekat. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Pendengar bergerak ke kanan, berarti kecepatan pendengar di sini VP. Ke kanan tadi positif, terus sumber bunyi bergerak ke kiri, berarti VS. VS-nya berarti negatif karena bergeraknya ke kiri. Nah, dapat dulu seperti ini, kalian tak akan pernah salah mengerjakan soal. Pembahasan, nah di sini diketahui siapa yang sebagai sumber. Sumber adalah kereta api A. Maka VS kereta api A di sini bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Karena kereta api A sebagai sumber, maka kecepatannya di sini adalah VS 72 km per jam. Ingat, kecepatan dalam fisika itu dalam meter per sekon. 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Terus VP, karena kereta api B sebagai pendengar, berarti kecepatan pendengar. Kecepatan pendengar di situ berapa? 90 km per jam. 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon. Nah, Fs berarti frekuensi sumber bunyi. Frekuensi sumber bunyi berapa? 650 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi di udara, berarti itu V kan? V-nya adalah 350 meter per sekon. Maka frekuensi yang didengar masinis B dari fluid A adalah, berarti yang ditanya, karena masinis B sebagai pendengar, berarti yang ditanya adalah frekuensi pendengar. Yang ditanya itu adalah Fp. Jawab. Apa rumus Fp tadi? V. Nah, kalian ikuti aja rumusnya. Tadi kan rumusnya plus minus. Sekarang nggak usah tulis plus minusnya lagi. Karena di sini VP-nya positif, ya udah langsung aja V tambah VP. Karena di sini VS-nya adalah negatif, V kurang VS dikali Fs. Nah, ini gunanya tanda ini kita bikin biar jangan salah-salah. Atau secara logikanya, kita lihat nanti hasilnya ya. Kalau dia semakin mendekat, frekuensinya gimana? Sekarang, masukkan angkanya. Cepat rambat bunyi di udara 350, kecepatan pendengarnya adalah 25. Kecepatan sumber bunyinya adalah 20, berarti Fs-nya adalah 650, berarti 350 ditambah 25, 375, terus 350 dikurang 20, 330 dikali 650. Jadi frekuensi yang sampai ke telinga pendengar berapa? 738,6 Hz. Sekarang, sementara frekuensi sumber bunyi kena berapa tadi? 650 kan? Kok hasilnya tambah besar Bu yang sampai yang didengar oleh pendengar? Secara logika aja. Kan mereka saling mendekat, semakin bergerak saling mendekat, frekuensi yang sampai ke masinis kereta api B itu adalah semakin besar. Ya, makanya yang dihasilkan secara logikanya jika dia saling mendekat, jadi sumber bunyi itu mendekati kita. Semakin dekat ke kita, sumber bunyi yang sampai ke telinga kita pasti lebih besar dari frekuensi aslinya. Bagaimana kalau dia menjauhi? Misalnya nih, ini bergerak ke kiri, ini bergerak ke kanan atau keduanya saling menjauhi. Kalau dia saling menjauhi, pasti makin lama yang sampai ke telinga pendengar itu semakin kecil dari 650 Hz. Nah, kira-kira gitu untuk persoalan efek Doppler. Contoh soal yang kedua. Nih, mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Ingat, kalau tadi saling mendekat. Mobil A bergerak dengan kecepatan 36 km per jam sambil membunyikan klakson panjang dengan frekuensi 700 Hz.
cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Bila frekuensi klakson yang didengar pengemudi B adalah 600 Hz, maka kecepatan mobil adalah. Pahami ya soalnya ya. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Mobil A bergerak dengan kecepatan 36 sambil membunyikan klakson. Jadi yang sebagai sumber di sini adalah mobil A. Karena dia bergerak sambil membunyikan klakson. Kalau begitu, mobil B sebagai pendengar. Ingat, pendengar adalah sumber siapa? Pendengar mobil B, sumber adalah mobil A. Bergerak saling menjauh, seperti ini berarti kalau dia saling menjauh. Nah, lihat panahnya. Sebagai pendengar adalah mobil B, sebagai sumber bunyi adalah mobil A, bergerak saling menjauh. Ini bergerak ke kiri, VP, kecepatan pendengar sama dengan negatif. Berarti sumber bergerak ke kanan, kecepatan sumber berarti dia positif. Nah, baru kita selesaikan soal ini. Diketahui VS karena mobil A bergerak dengan kecepatan 36, mobil A di situ sebagai sumber, maka VS kecepatan sumber 36 km per jam berarti sama dengan 10 meter per sekon. Sambil membunyikan klakson, berarti klakson pada mobil A itu adalah sebagai sumber bunyi dengan frekuensi, berarti frekuensi sumber sebesar 700 Hz. Cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Bila frekuensi klakson yang didengar pengemudi B, jadi frekuensi yang sampai ke telinga pendengar itu adalah 600 Hz. Maka berapa sih kecepatan mobil B? Berarti VP yang ditanya, karena mobil B di situ sebagai pendengar. Nah, dari soal ini kan ketahuan nih. Sumber bunyi frekuensinya 700, sementara yang sampai ke telinga pendengar yang ada di B, di mobil B itu hanya 600 saja. Kenapa? Ya, iya, karena mereka saling menjauh. Semakin lama frekuensi yang 700 itu nanti semakin kecil yang sampai ke telinga pendengar. Nah, kira-kira seperti itu maksud dari pembelajaran efek Doppler ini. Jawab FP. Nah, ingat ya, biar jangan terbalik antara VP dengan VS. Ingat pala di atas, sandal di bawah. V kurang VP. Kenapa kurang? Karena ini di sini tadi udah kita bikin bergerak ke kanan berarti negatif. Nah, VS-nya adalah positif karena dia bergerak ke kanan. V kurang VP per V tambah VS dikali FS. Yang ditanya adalah VP. Tinggal masukkan angkanya aja. Ini FP-nya adalah 600. Cepat lambat bunyi di udaranya 340. Ini yang kurang VP, ini yang mau kita cari. Ini 340 ditambah ya frekuensi sumber bunyinya adalah 10. Ini kecepatan sumber bunyi 10, frekuensi sumber bunyinya 700. Sehingga langsung aja yang di bawah dikurangi. Berarti 340 dikurang 10 ditambah 10 berarti ini 350 ya. Ini kan bisa kita coret nih. 700 dengan 350 bisa kita bagi ya. Berarti 700 dibagi 350 berarti 2. Di sini habis, ini 1 ya. Sehingga tinggal nanti 600 sama dengan 340 dikurang VP per 1 dikali 2. Paham kan dapatnya ini dari mana? Kita sederhanakan. 700 dibagi 350 itu 2, 350 dibagi 350 itu 1. Sehingga ini kenapa di sini jadi 300, ini Ibu bagi langsung nih. 600 dibagi 2. 600 boleh kan matematikanya seperti itu. 600 dibagi 2 dapat 300 sama dengan 340 kurang PP. Sehingga PP sama dengan 40 meter per sekon. Nah, itu contoh soal kedua. Mudah-mudahan Anda semua paham. Tugas nomor 1. Nah, sebuah mobil pemadam kebakaran sedang melaju di jalan utama kota dengan mengeluarkan sirine berfrekuensi 900 Hz. Ingat, yang mengeluarkan sirine itu adalah mobil pemadam kebakaran, berarti dia sebagai sumber bunyi.
Dia bergerak mendekati seorang pengamat. Bergerak mendekati seorang pengamat. Kecepatan bunyi di udara saat itu 340. Frekuensi yang didengar oleh pengamat yang berdiri. Ingat nih, garis bawahi nanti berdiri di pinggir jalan. Berarti pengamatnya diam. Dia hanya berdiri saja. Atau pendengarnya diam. Berarti nanti VP-nya pasti 0 karena dia tidak bergerak. Nah, itu yang harus diingat. Yang sampai ke telinga pendengar itu adalah 1020 Hz. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan berapa? Nah, yang ditanya itu nanti kecepatan sumber bunyi itu berapa. Itu ya untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Sumber bunyi yang memancarkan bunyi dengan panjang gelombang. Nah, Bu, tiba-tiba kok ada panjang gelombang pula di sini? Sementara Ibu tadi dalam menjelaskan tidak ada menyinggung panjang gelombang. Panjang gelombang 10 cm dan pendengar bergerak saling menjauh dengan kecepatan masing-masing. Pendengar dan sumber ya bergerak saling menjauh dengan kecepatan masing-masing 60 dan 40. Kecepatan bunyi di udara segini. Berapa sih frekuensi bunyi yang didengar? Berarti yang tanya FP. Kalian ingat lagi hubungan antara lambda dengan V. Apa yang dibutuhkan di sini? Pada bab gelombang kemarin kan udah kan apa hubungan F, V, dan lambda. Frekuensi dan lambda. Ingat sumber bunyi memancarkan bunyi dengan panjang gelombang 10 cm dan pendengar bergerak saling menjauh dengan kecepatan masing-masing 60 meter per sekon dan 40 meter per sekon. Ingat ya, pendengar bergerak saling menjauh. Ini sumber bunyi, berarti ini kecepatan sumber bunyi, dan ini kecepatan pendengar. Oke ya, berarti berapa sih frekuensi sumber bunyi? Kalian cari pakai penyang gelombang. Apa hubungannya? V sama dengan F kali S, maka F-nya akan dapat nanti kan. Terus, soal nomor 3. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 900 Hz. Yang ditanya adalah perbedaan frekuensi yang didengar oleh seorang yang diam di pinggir jalan ketika mobil ambulan mendekat dan menjauhinya. Berarti ini kalian cari dua-duanya. Ini pendengarnya diam. Saat mobil berdekat, berapa frekuensi pendengarnya? Saat mobil ambulan ini menjauh, berapa frekuensi pendengar yang sampai ke telinga orang ini, sampai ke telinga pendengar? Yang ditanya itu adalah selisihnya. Berapa selisih frekuensinya? Cari dulu saat dia menjauh berapa, saat mendekat berapa, nanti yang namanya selisih dikurangkan. Nah, ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan ini dengan baik. Dan jangan Ibu pesan di sini, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya. Selesaikan tepat waktu karena Ibu tidak pernah banyak dalam mengasih soal. Ibu sudah memperkirakan waktu untuk Ananda menyelesaikan. Kalau 3 soal itu berapa sih? Kalau 1 soal aja kalian selesainya 15 menit karena masih sambil memahami, berarti 3 soal 45 menit. Makanya di selama jam pembelajaran fisika itu bisa diselesaikan kalau kalian belajar dengan benar atau mengikuti pembelajaran walaupun tidak dalam pengamatan Ibu. Ya, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Ananda masih tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dalam keadaan daring seperti ini. Udah Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.